Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya tuh bilang seperti ini ya. Setidaknya kita ngumpet-ngumpet mbak, Islam segalanya mbak Asih, sedih kalau pasrah masalah sholat. Setidaknya kita berusaha ya semua buat sholat. Iya mbak, jadi di sini saya sendiri juga ngerti ya bahwasanya kita ini orang Islam. Jangan sampai kita nantinya setelah bekerja di Singapura, bekerja di rumah majikan, terus akhirnya kita meninggalkan sholat. Di sini semuanya tergantung pada keadaan dan juga majikannya teman-teman. Karena apa? Kita nggak bisa yang namanya, oh kita nantinya bekerja di Singapura, insya Allah kita bisa sholat. Nggak semuanya seperti itu. Oke? Kecuali kalau mungkin majikannya itu adalah orang Muslim. Ya, di sini banyak sekali loh teman-teman, orang Muslim tuh nggak hanya orang Melayu saja, tapi ada juga orang India dan juga orang Pakistan. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ya kalian nanti yang sudah sampai di Singapura dan akhirnya kalian tidak boleh sholat, kalian tidak boleh ibadah kayak gitu. Terus akhirnya kan dalam lubuk hati kalian yang paling dalam, akhirnya kalian merasa ya Allah kecewa banget, kenapa sampai di sini saya nggak boleh sholat. Padahal niatnya dari Indonesia kalian itu nantinya bisa bekerja juga sambil ibadah. Tapi majikan berkata nggak boleh. Terus bagaimana Mbak Asih? Take time dulu teman-teman. Sabar, ambil waktu dulu. Karena apa? Butuh kenalan dulu dengan majikan. Kalian perlu mengetahui bagaimana sifat dan karakter dari majikan kalian. Oke, nggak segampang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sudah pasti kita boleh kerja sambil ibadah kayak gitu. Kita bisa bekerja sambil sholat, itu sudah pasti ya. Tapi juga tergantung juga pada waktunya. Kadang di Indonesia itu teman-teman waktunya sholat kita juga masih bekerja. Apakah hal seperti itu ada? Ada teman-teman. Ya kadang juga kita waktunya sholat masih kerja. Ya kayak itu, apalagi bekerja di Singapura, di negara non-muslim. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang kalian saat ini masih numpang proses di PT ya, kalian inginnya nantinya setelah sampai di Singapura kalian masih tetap bisa sholat. Nah, di sini kalian minta sama ma'am ataupun kalian minta sama miss yang ada di office, yang ada di PT tersebut, bahwasanya tolong carikan majikan saya orang muslim. Karena apa? Misalkan kalian ditanya, saya nanti kepengen setelah sampai di Singapura saya bisa bekerja sambil sholat. Kayak gitu teman-teman. Karena apa? Ya saya di sini waktu saya liburan ya, saya itu ketemu sama Mbak Indonesia juga. Itu ceritanya seperti apa? Seperti ini. Mbak, kamu tahu nggak, waktu saya itu sedang di rumah, saya pikir ama saya sedang tidur, dan saya itu kepengin banget, rindu banget yang namanya kepengin sholat duhur, kayak gitu kan. Waktu itu mbaknya itu nyuri-nyuri, kayak gitu loh teman-teman. Dan pada akhirnya amanya terbangun, dan amanya itu kaget. Waktu mbaknya menjalankan sholat, ya mbaknya ini langsung diguyur sama air. Yang guyur siapa? Ya amanya ini. Terus akhirnya gimana mbak perasaannya kayak gitu? Kan saya tanya gimana mbak perasaannya kayak gitu, ya sedih banget mbak. Karena apa? Kepengen sholat, saya itu ngumpet-ngumpet, alhasil malah diguyur sama air. Ya, jadi di sini kalau kerja di Singapura tuh nggak gampang teman-teman. Ya, meskipun kita itu nyuri-nyuri waktu untuk sholat, meskipun kita itu ngumpet-ngumpet, kalau misalkan majikan kalian benar-benar tidak mengizinkan kalian untuk sholat, itu nggak boleh. Apalagi majikan Chinese, benar-benar orangnya fanatik teman-teman. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Ya kayak gitu. Kalau misalkan kita ngelawan, bisa jadi nantinya kita itu akan di-send back ke agent. Nah di sini teman-teman, buat kalian semuanya ya, yang nantinya kalian sudah sampai di rumah majikan, misalkan
kalian kepengen banget yang namanya sholat kayak gitu kan. Terus apalagi majikan kalian itu orangnya non muslim, dan di situ kalian sudah pasti akan memasak dan memegang yang namanya daging BABI. Oke, so di situ sudah pasti akan najis ya buat kita. Tapi di sini ada juga mungkin majikannya yang pengertian. Bisa dibilang, oh kamu muslim ya, jadi nggak usah pegang ini, biar saya aja yang memasaknya. Ada majikan yang baik teman-teman, ada juga yang nggak mau tahu, pokoknya semua pekerjaan harus kamu yang handle, kayak gitu. Nah ini bagaimana Mbak, kalau misalkan saya sudah megang daging yang seperti ini, terus saya kepengen sholat itu bagaimana? Bisa caranya dibersihkan dulu Mbak. Tapi di sini ya kita nggak bisa yang namanya melawan pekerjaan itu, karena apa? Kita sudah sign kontrak ya. Bukan berarti kita itu memaksakan diri karena kita digaji, bukan. Karena apa? Kalian harus tahu, kalian harus sadar bahwasanya kita bekerja ke luar negeri, resikonya ya seperti itu teman-teman. Pasti ada resikonya. Semua pekerjaan yang nantinya di dalam rumah majikan semuanya akan ada resikonya ya. Jadi di sini bersiap-siap saja. Yang penting kalian niatnya kerja. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau bisa, kalau menurut saran dari saya teman-teman ya, memang alangkah baiknya kalau kita kerja di luar negeri ini, kita bisa bekerja juga sambil ibadah. Karena apa? Hasilnya akan lebih berkah teman-teman. Bandingkan kita kerja terus, setiap hari kita kerja tanpa ibadah, tanpa menjalankan sholat. Itu rasanya beda banget teman-teman ya. Bagi yang benar-benar kalian menginginkan sholat. Tapi kalau mungkin kalian orangnya nggak apa-apa nggak sholat, yang penting saya di sini kerjanya nyaman, yang penting majikan baik, yang penting di sini gaji lancar. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman ya, kalau bisa mah jangan sampai kita bekerja di luar negeri, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Penting banget. Ya, kalau bisa mah kita juga mencari rezeki di dunia, kita juga sambil mencari bekal untuk nanti ke akhiratnya. Seperti itu teman-teman, ya nggak ada ruginya. Benar-benar nggak ada ruginya sama sekali. Daripada kalian yang sudah berada di luar negeri, yang sudah berada di Singapura bertahun-tahun, kalian kerja terus tanpa sholat, tanpa ibadah. Itu benar-benar hati kalian akan terasa kosong teman-teman ya. Batin kalian benar-benar kosong, jiwa raga kalian benar-benar kosong. Karena apa? Orang kalau meninggalkan sholat lama-lama itu akan, kalian tahu sendiri ya resikonya apa. Itu pasti ada resikonya ya. Kalau bisa di sini buat teman-teman semuanya, mungkin kalian yang sudah dapat off day ya, kalian bisa yang namanya mengikuti pengajian yang ada di masjid, entah itu yang ada di High Road ya, di High Road sana juga ada masjid teman-teman. Terus ada juga yang di sebelahnya Exit D, Paya Lebar yang sebelahnya MRT Exit D, itu namanya Wak Tanjung ya teman-teman. Jadi di sana kalian bisa yang namanya kumpul bersama mbak-mbak Indonesia menimba ilmu, ada juga yang ngaji ya. Jadi di sana itu memang kegiatannya semuanya positif teman-teman, nggak ada ruginya daripada kalian yang nantinya dapat liburan, dapat off day, tapi nggak punya tujuan apapun ya. Itu benar-benar sangat disayangkan. Apalagi buat teman-teman yang masih baru, mungkin kalian yang umurnya masih muda-muda, kalian bisa mengambil kursus teman-teman. Kursus itu banyak sekali macamnya. Ada kursus menjahit, ada kursus komputer, ada kursus bahasa Mandarin, ada kursus bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Mungkin kalian mau baking, memasak ya. Kalian mungkin mau menjahit, atau mungkin kalian mau kuliah juga ada. Semuanya komplit ya. Kalian tinggal cari informasi aja yang ada di lantai 1. Di agent yang namanya depan, pokoknya agent itu depannya Home Plus teman-teman, yang ada di lantai 1. Kalian datang aja langsung ke City Plaza yang ada di lantai 1 ya. Pokoknya pas di depannya Home Plus
Itu agentnya di Sambi jualan bakso. Di situ kalau setiap hari Minggu selalu ramai teman-teman. Kalian cari info aja, daripada kalian punya waktu liburan mungkin yang off day-nya 1 bulan ada 2 kali, atau mungkin 1 bulan liburannya kalian all Sunday off day. Kalian bisa mengisi waktu itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif ya. Nantinya kalau kalian sudah capek di Singapura, kalian pulang ke Indonesia, siapa tahu kalian sudah punya ijazah. Kalian bisa melamar pekerjaan yang ada di Indonesia dengan gaji yang lumayan. Daripada nanti kalau kalian sudah capek, kalian pulang ke Indonesia, terus akhirnya di Indonesia kalian nggak punya tujuan apapun, nggak ada harapan sama sekali. Jangan sampai membuang umur kalian dengan sia-sia. Karena apa? Saat ini banyak sekali ya teman-teman yang saya lihat itu loh, banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas yang akhirnya menjerumuskan para mbak-mbak ini untuk mungkin mencari kenalan, atau mungkin mbaknya kepengen cari pacar di sana. Banyak sekali seperti itu, banyak. Tapi saya di sini nggak pernah yang namanya mengambil video yang seperti itu. Karena apa? Dari video yang seperti itu nggak ada manfaatnya sama sekali teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Apa yang kita lakukan, misalkan kita melakukan kebaikan, insya Allah kita akan menuai kebaikan. Kalau kita melakukan hal yang jahat atau hal yang sekiranya di luar dari niat kita, ya sudah pasti akan menimbulkan banyak masalah. Ya, contohnya apa? Banyak sekali teman-teman, contohnya banyak sekali. Ya, di sini ada juga mbak-mbak Indonesia yang karena mungkin lah ya sudah di Singapura lama ya, terus dapat kenalan. Akhirnya apa teman-teman? Pacaran kan. Setelah itu hamil di luar nikah. Setelah itu diaborsi. Lah, itu kan menimbulkan dosa teman-teman. Ya, naudzubillah, kalau bisa ya, kalau bisa jangan sampai teman-teman saya semuanya terjerumus dalam pergaulan yang seperti itu ya. Dieman-eman mbak, dieman-eman. Ingatlah dengan tujuan awal kalian, mulai keluar dari rumah sampai kalian itu masuk ke PT, sampai kalian itu berangkat ke Singapura, sebenarnya tujuan kalian itu apa? Nah, kalau tujuan kalian itu benar-benar niat ingin mencari modal, niat ingin merubah nasib, ya, saya yakin kalian nggak akan belok jalan. Saya yakin kalian tetap ingat dengan keluarga yang ada di Indonesia, ingat dengan suami, ingat dengan anak, ingat dengan orang tua. Pasti kalian bakalan selamat ya. Karena apa? Nantinya setelah dapat off day itu banyak sekali teman-teman yang akan mungkin bisa jadi ngaco kalian, ngasih omongan yang begini-begini kayak gitu. Karena apa? Kita semua nih teman-teman yang bekerja di luar negeri pasti akan dapat ujian. Entah itu nanti datangnya dari suami, entah itu datangnya dari anak, ataupun dari orang tua, atau mungkin dari saudara. Nah, mungkin karena dapat masalah ini ya bisa jadi mbaknya depresi, atau mungkin bisa dibilang stres. Terus akhirnya pelampiasannya apa? Setelah itu ya bisa jadi mungkin di sana akan cari pacar, cari kenalan, dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa mah jangan sampai teman-teman. Ya, kalau menurut saran dari saya, lebih baik kalian mengikuti kursus-kursus yang ada di City Plaza, atau mungkin kalian bisa yang namanya ikut kursus yang ada di Siglep. Kalian bisa langsung datang ke City Plaza aja. Lebih enaknya, lebih gampangnya kalian ngikut aja yang ada di Agent Fight Meet. Itu ya, yang ada di lantai 1, lokasinya itu pas depannya Home Plus ya. Di situ kalian tanya aja sama agennya tersebut ya. Di situ yang nunggu ada ibu-ibu tua dan juga banyak sekali kok ya, ada memnya juga, ada anaknya. Pokoknya di situ satu keluarga teman-teman, memang satu keluarga. Di situ agen sambil jualan bakso. Kalian bisa tanya-tanya di situ tentang mungkin kursus kalian minatnya mau menjahit, atau mau masak, atau mau kursus bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, itu bisa aja.
Yang penting kalian niatnya harus 100%. Jangan sampai nanti baru setengah perjalanan terus kalian akhirnya mutus. Ya rugi, karena apa? Sudah bayar duluan kayak gitu loh ya. Jangan sampai di sini teman-teman semuanya nantinya yang sudah dapat off day kalian membuang-buang waktu itu dengan sia-sia. Kalau bisa ikut kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu. Oke teman-teman, di sini nggak lupa juga saya berpesan buat kalian semua yang kalian sudah sampai di Singapura tapi belum punya rekening pribadi, ayo bukalah rekening pribadi yang ada di City Plaza di lantai 1, nama banknya Bank BNI. Kalian di sana nanti bakalan dibikinkan ATM dan juga buku rekeningnya. Oke, dengan persyaratan bahwa work permit, paspor dan juga uang. Untuk buka rekening Bank BNI ini khusus hari Minggu saja teman-teman ya, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya, usahakan datang awal. Karena apa? Queue-nya itu terlalu panjang, jadi kalian harus bersabar ya. Waktu itu kalau saya buka rekening teman-teman, waktu saya buka rekening saya itu datangnya sekitar keluar dari rumah jam setengah 9. Sampai di City Plaza jam 9 kurang. Karena apa? Perjalanan dari rumah saya sampai ke City Plaza itu sangat dekat. Mungkin sekitar 15 menit naik bus kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini biar nantinya kalian semua yang sudah bekerja di Singapura, kalian nanti nggak bakalan menyesal. Karena apa? Kalau misalkan kalian nggak punya rekening sendiri, setelah finish kontrak kalian pulang ke Indonesia, kalian mungkin mau meminta uang kalian pada keluarga atau pada orang tua atau pada saudara. Terus akhirnya kalau misalkan uang kalian tuh tiba-tiba habis semua, bagaimana perasaan kalian teman-teman ya? Padahal bekerja menjadi seorang TKW di Singapura itu benar-benar perjuangannya sangat luar biasa ya. Benar-benar kita itu dituntut untuk terus bekerja tanpa ada istirahatnya ya. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semua. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga kalian semua nantinya bisa sampai di Singapura merasa betah nyaman, bisa selesai sampai finish kontrak. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.